Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka memperingati 50 tahun Ikatan Ahli Urologi Indonesia, kami mempersembahkan sebuah buku yang berisi perjalanan panjang pelayanan urologi di tanah air. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim penyusun buku sejarah ini. Terima kasih kepada Ketua PPIAUI, Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis konsultan, para guru besar, para guru, senior, dan sejawat sekalian. Kami mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, dan semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada tim penyusun buku Sejarah Urologi di Indonesia beserta seluruh kontributor yang telah menyelesaikan buku ini. Buku ini didedikasikan oleh Kepengurusan PPIAUI periode 2020-2023 untuk ulang tahun IAUI yang ke-50. Semoga terjadi kesinambungan antar generasi dan menjadikan IAUI semakin maju dan jaya. Hidup IAUI! Tonggak kemunculan ilmu urologi di Indonesia terjadi setelah Belanda mendirikan School Tooth Opleiding van Indische Artsen atau Stovia di Batavia pada tahun 1913. Kala itu, Stovia sudah memiliki bagian ilmu bedah sendiri yang dipimpin Profesor Reydinckis, seorang profesor berkebangsaan Belanda. Belanda juga mendirikan pusat pendidikan kedokteran Nederlands Indische Artsen School atau NIAS di Surabaya pada tahun 1913. Bagian ilmu bedah dalam pusat pendidikan tersebut dipimpin Dr. M. Knap dan Dr. Mas Sutoyo. Perkembangan pun semakin besar setelah Nederlands Indische Vereniging voor Heelkunde atau Perhimpunan Hindia Belanda untuk Ilmu Bedah terbentuk di Bandung pada 19 April 1941. 1 tahun berselang, Dr. J. Harking di Surabaya mendidik 4 putra Indonesia menjadi ahli bedah, yakni Dr. Mas Sutoyo, Dr. Kainama, Dr. M. Hadin, dan Dr. Syahrial. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ahli bedah yang kala itu sebagian besar berkebangsaan Belanda ditarik kembali ke negaranya. Saat itu, hanya tercatat 17 ahli bedah yang tersisa di Indonesia. Ke-17 ahli bedah tersebut diantaranya Dr. Jonathan Octavianus Picauli di Medan, Dr. Sutan Asin di Jakarta, Dr. Mas Sutoyo di Surabaya, dan 14 dokter lainnya yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi ini menuntut pemerintah Indonesia mengirim tenaga ahli kesehatan pribumi untuk menjalankan pendidikan di luar negeri. Pada tahun 1950-an, dokter utama dikirim menjalani pelatihan bidang urologi ke Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. Sepulangnya dari Amerika Serikat, dokter utama memberikan program pelatihan urologi selama 6 bulan kepada dokter-dokter yang menjalani program pendidikan ahli bedah di FKUI RSCM. Beberapa ahli bedah yang mengikuti program pelatihan dari dokter utama kemudian pindah ke daerah lain. Pada titik inilah secara tidak langsung memengaruhi penyebaran pelayanan ilmu urologi ke beberapa wilayah di Indonesia. Dan beberapa tokoh penting penyebaran pelayanan ilmu urologi di Indonesia antara lain Bandung, Dr. Erkus Tejo, Padang, Dr. Karmadi Talut, Semarang, Dr. Rudi Juwana, Surabaya, Dr. Mas Sutoyo, Malang, Dr. Haji Martopo Marnadi, Medan, Dr. Jonathan Octavianus Picauli, Dr. Menam Ginting, Dr. Usul Majadi Sinaga, dan Dr. Bakhtiar. Yogyakarta, Dr. Muhammad Barit Isyom. Makassar, Dr. Ahmad M. Palindrungi. Dan Solo, Dr. Suyarsono. Dokter utama merupakan salah satu tokoh yang berjasa besar dalam mengembangkan para spesialis urologi di Indonesia. Pada tahun 1955, beliau dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya, Profesor Utama tetap konsisten memberikan pelatihan kepada para ahli bedah lainnya. Profesor Utama beserta 8 ahli urologi lainnya yakni Dr. Haji Ramli, Dr. Paulus Zaini, Dr. Sadatun Suyoharjo, Dr. Ali Imran, Dr. Wijo Senogarjito, Dr. Sahala Sihombing, Dr. Talib Bob Said,
dan Dr. Joko Raharjo memerakarsai pembentukan Ikatan Ahli Urologi Indonesia atau IAUI pada tahun 1973 di Yogyakarta. IAUI memiliki visi mengembangkan dan meningkatkan profesi urologi serta menyebarluaskan urologi untuk diamalkan demi mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 1981, Kolegium Urologi Indonesia dibentuk sebagai badan independen yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan urologi di Indonesia. Kolegium Urologi Indonesia menghasilkan petunjuk dan pegangan yang dipakai untuk melaksanakan pendidikan urologi yang dibakukan IAUI pada pertemuan di Surabaya 15 Maret 1981 dan di Jakarta 26 April 1981. Petunjuk ini kemudian disempurnakan pada 21 hingga 24 Januari 1982 dan diresmikan menjadi katalog program studi ahli urologi di Indonesia. Fondasi pendidikan urologi di Indonesia melibatkan sejumlah universitas-universitas dengan program studi urologi di dalamnya. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia merupakan salah satu pelopor dalam perkembangan ilmu urologi di Indonesia. Pada 26 April 1981, Prodi Urologi FKUI dibentuk. 3 tahun berselang, Prodi Urologi pertama di Indonesia akhirnya dibuka di FKUI RSCM dan FK Unair pada tahun 1984. Hingga saat ini, Urologi FKUI tercatat telah meluluskan 269 dokter spesialis urologi yang tersebar di seluruh Indonesia. Prodi Urologi Universitas Airlangga atau Unair pertama kali diresmikan pada tahun 1984 atas prakarsa beberapa ahli urologi yang sempat mendapatkan pelatihan di FKUI serta di luar negeri. Pada tahun 2011, Departemen Urologi Unair terpisah dari bagian bedah dan berdiri sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Hingga saat ini, Prodi Urologi Unair tercatat telah meluluskan 210 dokter spesialis urologi. Sejarah Prodi Urologi di Bandung dimulai dengan berdirinya Universitas Pajajaran pada tahun 1957 dan kedatangan Profesor Kustejo, dokter spesialis bedah. Pelayanan dan pendidikan urologi di Bandung resmi dimulai dengan datangnya Profesor Dr. Sahala Sihombing. Dalam rapat Kolegium Urologi 7 Desember 1994 ditetapkan, urologi Bandung dapat memulai pendidikan secara bertahap. Pada tahun 2006, FK Unpad resmi menjadi pusat pendidikan urologi ketiga di Indonesia. Setelah berada di bawah bimbingan pengampuan urologi FKUI sejak 2002, perkembangan urologi di Yogyakarta bermula ketika terbentuknya program studi urologi FKUGM pada 28 Oktober 2009. Saat ini terdapat 7 staf pengajar urologi Yogyakarta. Prodi Urologi UGM tercatat telah meluluskan 46 spesialis urologi. Sejarah perkembangan Departemen Urologi di Malang sebagai program studi diawali dengan adanya surat penugasan Dr. Tarmono sebagai PPDS 1 Urologi FK Unair atau RSUD Dr. Sutomo ke RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 1997. Pada tahun 2013, secara resmi dikeluarkan surat keterangan yang menandakan pembukaan prodi pendidikan dokter spesialis urologi FK Universitas Brawijaya Malang. FK Universitas Brawijaya telah meluluskan 19 spesialis urologi. Tak lepas juga beberapa program studi urologi yang akan didirikan di Indonesia seperti di Universitas Syah Kuala Aceh yang menerima PPDS pada Juli 2023, di Universitas Sumatera Utara Medan, di Universitas Andalas Padang, di Universitas Hasanuddin Makassar yang akan menerima PPDS pada tahun ajaran 2023-2024. Pada tahun 2023, Perhimpunan Dokter Ahli Urologi Indonesia genap berusia 50 tahun. Selama periode tersebut, IAUI telah mengalami banyak perkembangan.
Hingga Desember 2022, IAUI tercatat telah memiliki 635 dokter ahli urologi yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Sepak terjang IAUI juga diakui oleh dunia internasional. Tahun 1986, IAUI menjadi anggota Association of Surgeons of Southeast Asia. 1990, Profesor Dr. Joko Raharjo, spesialis bedah spesialis urologi konsultan, ikut menandatangani pendirian Urological Association of Asia di Fukuoka, Jepang. Tahun 1993, Dr. Rudi Juwana, spesialis urologi, juga menjadi pelopor untuk berdirinya Federation ASEAN Urological Association. Pada tahun 2009, IAUI mendapat sesi khusus pada Kongres European Association of Urology. Di tahun yang sama, Profesor Dr. Raini Umbas, spesialis urologi konsultan PhD, juga diangkat menjadi Director of ASEAN School of Urology. IAUI juga aktif dalam menyelenggarakan acara ilmiah bertaraf internasional, dan tentu saja member IAUI banyak menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan ilmiah urologi internasional. Saat ini, IAUI membawahi 9 seksi bidang keseminatan, yaitu ISE, INASO, INAGURS, INASPU, INASAU, INASTU, INASFU, INASYU, dan INASRU. Sebagai organisasi profesi yang tidak bisa bermarkas di lembaga pendidikan, IAUI meresmikan kantor dan gedung kantor pengurus pusat IAUI pada era Profesor Dr. Suwandi Sugandi, spesialis bedah spesialis urologi konsultan, di lantai 3 gedung PKMI. Kemudian, pada masa Dr. Tarmono, spesialis urologi konsultan, beliau memindahkan kantor sekretariat ke The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran, yang selanjutnya sepenuhnya dimiliki IAUI pada era kepemimpinan Dr. Nur Rashid, spesialis urologi konsultan. Peresmiannya dilakukan bersamaan dengan ulang tahun IAUI ke-46. IAUI juga memiliki website yang diperbarui pada bulan November 2021, tahun yang sama dengan berdirinya Koperasi Urologi Indonesia. Selain itu, IAUI juga mengambil langkah dalam bidang penelitian dan publikasi. Salah satu bentuk pergerakan IAUI dalam bidang publikasi adalah dengan membentuk jurnal sendiri yang dikenal dengan nama Jurnal Urologi Indonesia atau JURI. JURI pertama kali diprakarsai para ahli urologi dari Surabaya, yaitu Profesor Dr. Sunario Harjowiyoto, spesialis bedah spesialis urologi konsultan. Dibantu Profesor Dr. Sabilal Alif, spesialis urologi konsultan, dan Dr. Tarmono, spesialis urologi konsultan pada tahun 1990. Juri sudah diakui pada skala nasional dan terakreditasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak 2005 hingga saat ini. Pada masa pandemi COVID-19, IAUI juga berkontribusi dengan membentuk Satgas COVID-19. Dan selama pandemi tersebut, IAUI kehilangan 3 ahli urologi akibat terpapar virus COVID-19. Beliau adalah almarhum Dr. Heru Prasetyo, spesialis bedah spesialis urologi, almarhum Profesor Dr. Rifki Muslim, spesialis bedah spesialis urologi, dan almarhum Profesor Dr. Sunario Harjowiyoto, spesialis bedah spesialis urologi konsultan. Salah satu komitmen IAUI adalah memberikan pelayanan urologi terbaik, termasuk pengembangan Big Data. Big Data akan memudahkan dokter spesialis urologi mendapat data komprehensif dan terarah, yang nantinya bisa dianalisis untuk menunjukkan pola, tren, asosiasi, serta penyimpanan riwayat penyakit pasien, pelayanan, hingga biaya selama mereka menjalani perawatan. Kalau ditanya Big Data tentang urologi, yang bisa dikumpulkan seperti apa? Kalau saya kalau mau betul-betulan spesial registry dulu. Jadi kayak tadi, tumor sendiri, bikin sendiri, tapi itu ntar jadikan satu, nggak apa-apa tuh. Kita bisa bikin, karena kan bisa berhubungan juga gitu kan. Jadi ntar jadi satu, jadi Big Data urologi. IAUI juga memiliki mimpi internasional untuk menjadi barometer pelayanan kesehatan dan ilmu urologi di dunia. Dan kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa
bangsa kita ini bangsa yang bukan bangsa yang cemen gitu, bukan bangsa yang kecil, bukan bangsa yang biasa dijajah, tapi kita harusnya mampu ke depannya. Jadi nggak cuma orang datang ke EAU atau nggak datang cuma ke Eurofair misalkan mau belajar. Orang datang ke Asmiwa belajar dari orang Indonesia. Itu mimpi saya ke depannya gitu. Proses pendidikan untuk para dokter spesialis urologi juga patut menjadi fokus utama. Pihak kolegium membuat survei atau pendataan kasus-kasus yang sering dihadapi ahli urologi di Indonesia, yang mana nantinya 80% kasus terbanyak tersebut dapat dijadikan standar pendidikan beserta umpan balik dari ahli urologi terkait penyakit atau keterampilan yang perlu diajarkan saat masa pendidikan. Terusnya tadi metode pengajarannya nanti akan banyak perubahan. Saya sudah kuliah-kuliah tatap muka itu akan jauh berkurang, banyak pelatihan di pusat-pusat pelatihan di sebelum pasien itu ya, yang di mana itu akan masih berkembang. Nah, jadi teknik pengajaran pun nanti akan banyak berubah ya, dengan sistem MOCS ya, Massive Open Online Course. Jadi misalnya untuk BPH gitu, kita bisa buat modul untuk supaya orang itu setelah mengikuti modul itu akan mendapat pengetahuan yang cukup mengenai tata laksana BPH, contohnya seperti itu. Dengan tumbuh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang urologi, saat ini terdapat 6 keseminatan di dalam program subspesialis urologi di Indonesia, yakni antara lain urologi andrologi, functional female and neurology, urologi onkologi, urologi pediatri, urologi transplantasi, urologi trauma dan rekonstruksi. Bidang andrologi urologi adalah salah satu bidang yang harus kita jaga sebagai seorang ahli urologi, bahwa bidang ini merupakan suatu lahan yang sangat menarik untuk semua orang, baik itu dari GP, kemudian dari spesialisasi lain, dan kita sebagai ahli urologi tentu kita harus tetap terlibat di dalamnya. Jadi bidang-bidang itu baik itu tentang erectile dysfunction, sexual dysfunction, kemudian male and female sexual dysfunction, baik itu tentang aging male, baik itu juga tentang male infertility, itu kita harus tetap jaga dan tetap harus kita pertahankan. Karena kita tahu sekarang bahwa dengan polusi dan sebagainya sekarang ini angka male infertility itu meningkat. Selain karena faktor-faktor lingkungan, juga faktor kesadaran, faktor kebutuhan, bahwa kita sudah membutuhkan pelayanan itu. Selamat ulang tahun IAUI yang ke-50.